Ya, sambil menunggu peserta yang lain, jamaah yang lain yang ikut bergabung. Sekedar sudah menyampaikan informasi ya bahwa acara pengajian online Ramadan tahun ini akan berlangsung selama 3 kali ya. Betul ya Pak Agus Minang ya? Insya Allah. Ya. Jadi akan berlangsung selama 3 kali selama Ramadan setiap pekan. Seluruhnya ini difasilitasi oleh lembaga Zakat Nasional IZI. Alhamdulillah, terima kasih kepada rekan-rekan IZI, pada Pak Ustadz yang berkenan untuk bisa hadir dalam pengajian online Ramadan Masjid Ar-Raqib BPKP yang sepenuhnya disupport oleh IZI. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus berlanjut dalam hal lain, bukan hanya dalam bentuk pengajian. Seperti itu Pak Agus Minang. Ya, terima kasih Pak atas catatan. Baik, kalau sambil menunggu yang lain, alhamdulillah sudah bergabung 25. Saya rasa sudah cukup untuk kita berinteraksi sebagai jamaah mengikuti kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebentar, jaringannya agak sedikit slow, sebentar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua selaku hambanya. Salawat dan salam juga kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal seluruh pelosok negeri. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini pada tanggal 7 Mei 2020 kita bisa bergabung dalam acara kajian Marhaban ya Ramadan bersama jamaah BPKP senasional. Alhamdulillah acara ini atas dasar kerjasama DKM Ar-Raqib bersama Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim untuk menyongsong kehidupan Ramadan yang kiranya masih dalam pandemi ya, COVID-19, mudah-mudahan cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, dalam alhamdulillah inisiatif Zakat Indonesia selama bulan Ramadan memudahkan bagi karyawan, terutama karyawan-karyawan jamaah masjid perkantoran yang tidak bisa banyak beraktivitas karena memang dibatasi. Namun percaya insya Allah dengan adanya seperti ini, keterbatasan ini menjadi keluasan kita untuk bisa lebih banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Untuk tidak mengurangi rasa berkah kita bersilaturahim dan ukhuwah Islamiyah, mari kita buka acara kajian ini dengan lafaz basmalah dan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pertama perkenalkan dahulu ya. Saya berkenalan, nama saya Agus Minang Nugroho.
Alhamdulillah saya seorang amil di Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia dari sekian banyak amil yang aktif seluruh nasional. Alhamdulillah saya bekerja di bawah naungan Divisi Edukasi dan Kemitraan Zakat IZI DKI. Mudah-mudahan kajian kali ini akan saya pandu sampai akhir, nanti di akhir sekitar jam 11.30 atau dengan waktu yang dicukupkan, begitu. Untuk kajian dalam kali ini, IZI mengangkat tema yaitu zakat harta, berkah dan bertumbuh, wujudkan ukhuwah antar sesama, ya, di mana di sini sudah diwaro-warokan kepada teman-teman bahwa sudah ikut masuk. Alhamdulillah, terima kasih kepada jamaah BPKP dan juga Ustadz Agus Setiawan. Dari sibuknya Ustadz Agus di bulan Ramadan masih bisa menyisihkan waktu untuk kajian kali ini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi berkah waktunya. Baik, dalam terlaksananya program ini, insya Allah sebelum anak akan membacakan susunan acara, ada baiknya saya mau menjaga stabilitas media karena kita dengan media Zoom, maka mohon untuk nanti seperlunya saja untuk bisa mengupayakan menjaga stabilitas untuk masalah suara. Jadi nanti kalau bisa suara ketika kajian akan minta tolong di-mute, walaupun video boleh di setel seperti itu untuk menjaga stabilitas. Dan kalau nanti ada yang ingin disampaikan, nanti bisa di chat di aplikasi chat yang mungkin tersedia, nanti akan saya bacakan seperti itu. Baik, alhamdulillah dalam kesempatan pagi ini saya akan membacakan susunan acara. Yaitu nanti setelah pembukaan kita nanti akan salam sapa kepada perwakilan BPKP, lalu nanti disusul dengan materi kajian oleh Ustadz yang sudah di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, Ustadz Dr. Agus Setiawan. Yang masih belum kenal, kalau BPKP Pusat, insya Allah Jakarta insya Allah sudah kenal beliau ya, Kiai Haji Dr. Agus Setiawan MA, LC ya, Dewan Pengawas Inisiatif Zakat Indonesia, dan beliau juga sebagai Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Multazam di Kuningan, Jawa Barat. Beliau juga terkenal sebagai Ustadz 5 benua. Mudah-mudahan dengan kesibukan beliau menjadi berkah untuk kita semua dalam hadir di kajian kali ini, insya Allah. Amin. Berikut pengenalan singkat dari Ustadz Dr. Agus Setiawan, LC. Mudah-mudahan ini menjadi perkenalan dan ukhuwah kita. Lanjut, acara selanjutnya nanti minta perwakilannya, insya Allah akan diwakili oleh Deputi Kepala BPKP bidang PKD ya, Bapak Dadang Kurnia. Assalamualaikum Bapak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta mewakilkan Pak Sesma berhalangan, jadinya mungkin dengan Bapak bisa mewakilkan BPKP untuk memberikan arahan dan awalan di kajian ini untuk silaturahim kita. Pada waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, izin menyapa dulu terutama Al-Mukarram Pak Kiai Haji Dr. Agus Setiawan MA yang bisa hadir pada kesempatan pagi ini. Terima kasih Bapak bisa gabung. Amin, Pak. Dan juga terima kasih juga kepada Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia yang sudah mendukung acara ini. Saya dengar tadi ada 3 sesi ya. Ini sesi pertama, alhamdulillah saya dapat rezeki untuk membuka di sesi pertama ini.
Mudah-mudahan di berikutnya kita semua bisa bergabung lagi dan bisa bertambah anggotanya. Pertama yang utama, marilah selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan dan barokahnya kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian yang izin juga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan untuk kita semua. Insya Allah dalam suasana yang berbeda barangkali sekarang, terutama ingin menyapa teman-teman di perwakilan yang bisa ikut hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah bisa hadir dan izin bahwa dengan suasana yang berbeda mungkin teman-teman di perwakilan nggak bisa kemana-mana juga, sehingga ini menjadi kesempatan yang sangat baik sekali dan insya Allah barokah untuk kita semua. Dan izin juga mengingatkan kita semua, teman-teman semua baik di pusat maupun di perwakilan, tolong dijaga kesehatan. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat walafiat. Tadi ada kedengaran ada yang terpapar juga, insya Allah mudah-mudahan segera pulih kembali dan sembuh. Dan juga barangkali juga mengingatkan kita semua untuk berzakat. Nah, apa hikmahnya nanti Pak Agus Setiawan akan menyampaikan ke kita. Saya kira ini dukungan dari kami atas nama pimpinan, barangkali mewakili pimpinan BPKP, mengucapkan terima kasih atas dukungan Lasnas Izi juga, dan kepada Pak Narsum kita Pak Kiai Haji Dr. Agus Setiawan untuk mendukung acara ini. Mudah-mudahan insya Allah barokah untuk kita semua. Terakhir barangkali saya ingin menyapa lagi, mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan baik. Dan mohon izin Pak Ustadz, nanti jam 10 saya izin mundur karena ada kegiatan Zoom yang lain. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang atas sapaannya kepada kami semua. Mudah-mudahan ini menjadi mewakilkan seluruh BPKP dalam forum silaturahim dalam bentuk kajian dan jamaah. Baik, alhamdulillah sudah disampaikan oleh Bapak Dadang. Berikutnya langsung kepada acara inti kita, pemaparan kajian pengajian BPKP pada hari ini, pada tanggal 7 Mei. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada kasanah keilmuan yang akan ditambah dari forum silaturahim kita. Kepada Ustadz Dr. Agus Setiawan LC, Biro Kepatuhan Syariah IZI, pada beliau kami silakan waktu dan Izin Pak Dadang dan yang lain-lain, Pak Agus Minang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Deputi, Bapak Dadang Kurnia, serta para perwakilan dari BPKP seluruh Indonesia, dan juga Pak Agus Minang dari Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi jelang siang ini, melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Kita rasakan betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kita memasuki hari yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Kita rasakan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah lapangkan rizkinya kepada kita, Allah letakkan iman dan Islam di hati kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqomah kepada kita dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Selawat teriring salam, tidak lupa kita haturkan
kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, yang kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tema yang diamanahkan kepada saya adalah bagaimana kita akan berbicara tentang zakat, ya. Di mana ketika seseorang itu berzakat, maka hartanya akan tumbuh dan hartanya akan berkah, ya. Disinilah yang kemudian menjadi fokus dan kajian kita. Kalau kita berbicara tentang ekonomi syariah atau kita berbicara tentang ekonomi Islam, maka ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini pilarnya 3. Yang pertama adalah perbankan Islam atau perbankan syariah. Yang kedua adalah sektor real. Dan yang ketiga adalah filantropi. Filantropi ini termasuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Namun kalau kita perhatikan di tengah masyarakat, ketika berbicara tentang ekonomi syariah, seringnya mereka menganggap bahwa itu adalah keuangan atau finance saja, ya. Perbankan ataupun jadi itu merupakan bagian kecil daripada ekonomi syariah, ya. Dan kalau kita lihat bagaimana teks-teks Al-Quran dengan hadis, yang lebih banyak dibahas dalam Al-Quran dengan hadis itu adalah berkaitan dengan filantropi, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ya. Karena itulah ini menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk kemudian kita sering mengkaji tentang zakat, karena dia merupakan salah satu daripada pilar ekonomi syariah. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengatakan bahwa zakat dia adalah solusi, ya. Solusi atas kondisi yang merebak di tengah masyarakat, yaitu ribawi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakah turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun." Dan sesuatu riba, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang menganggap bahwa dengan riba dia meminjamkan uang dan kembalikan dengan uang, lalu kemudian ada kelebihannya, maka ini akan bertambah uang dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala yarbu indallah. Yang demikian itu tidak bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan manusia terlihatnya akan cepat bertambah, ya. Orang yang kemudian meminjamkan uangnya, orang yang kemudian menitipkan uangnya, maka kemudian ada pertambahan riba-riba. Mereka menganggap bahwa harta mereka bertambah, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah tidak bertambah, ya. Dan kebalikannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ataitum min zakah." Dan apa yang kamu berikan dari zakat, ya, turiduna wajhallah. Yang kalian maksudkan dengan menunaikan zakat ini adalah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faulaika humul mud'ifun, maka itulah yang Allah akan lipat gandakan, ya. Jadi di sini para ulama tafsir mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara riba yang Allah katakan bahwa ini tidak berkembang, tidak bertambah, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai lawannya adalah zakat. Bahkan Allah katakan inilah yang akan Allah lipat gandakan. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa zakat merupakan solusi dari kondisi masyarakat yang tengah marak terlibat dalam hal-hal yang ribawi, ya. Jadi dengan demikian kita selaku muslim dan muslimah, kita optimis bahwa dengan zakat ini maka akan menjadi solusi dalam masalah-masalah yang sedang dialami di tengah kita, ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang dimaksud dengan zakat ini harta kita barokah, ya. Apa yang dimaksud dengan barokah? Kalau kita melihat dari Al-Qur'an,
Kalau kita melihat dari sunnah, ya, dari teks-teks ayat Al-Quranul Karim dan juga dari hadis-hadis Nabi SAW, maka makna barokah itu dua. Yang pertama adalah langgengnya kebaikan, yang kedua adalah bertambahnya kebaikan. Ya. Itulah barokah. Ya. Jadi harta ketika dikatakan barokah, maka langgeng harta ini. Ya. Terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kenikmatan harta yang Allah berikan kepada sang hamba. Dan makna barokah yang kedua adalah bertambah kebaikan. Dengan harta yang dimiliki, kalaulah harta ini dikatakan barokah, maka dengan harta tersebut akan banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan dengan harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Inilah makna barokah. Ya. Jadi kembali melihat dari teks-teks Al-Quranil Karim dan teks-teks dari hadis Nabi SAW, maka makna barokah itu adalah langgengnya kebaikan, dan makna yang kedua adalah bertambahnya kebaikan. Kalau nikmat kita ini berkah, maka berarti nikmat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan nikmat ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya barokah. Yeah. Saya teringat dialog antara Ibrahim bin Adham dengan seseorang yang tidak percaya tentang berkah. Orang ini mengatakan, aku tidak percaya tentang barokah, wahai imam. Kata Ibrahim bin Adham, ya, kalau engkau ingin tahu, ya, tentang barokah ini, coba kamu perhatikan antara kambing dengan anjing. Antara kambing dengan anjing. Ya. Kata Imam Ibrahim bin Adham, ya, kalau kamu perhatikan antara anjing dengan kambing, banyak mana angka kelahiran? Artinya kalau kambing melahirkan dengan anjing melahirkan, banyak mana? Dikatakan banyak anjing. Betul. Kalau kita lihat, ya, kambing paling banyak melahirkan 3, tapi anjing dia bisa 6, bisa 8, ya. Lalu kemudian kata Imam Ibrahim bin Adham, betul, oke. Jadi kalau kambing dengan anjing pada saat melahirkan lebih banyak anjing. Yang kedua, lebih banyak mana yang dikonsumsi, lebih banyak mana yang disembelih. Ya. Walaupun sekali lagi ada yang menyembelih anjing, tapi yang paling banyak disembelih adalah kambing. Kambing ini untuk dikonsumsi harian, kambing ini untuk akekah, kambing ini untuk Idul Adha, ya. Jadi yang disembelih dari kambing itu lebih banyak. Ya. Lalu kemudian Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, lalu sekarang kamu lihat, banyak mana yang berkeliaran di tengah masyarakat. Artinya kita lihat, ya, banyak mana antara anjing dengan kambing sekarang ini. Dikatakan banyak kambing. Begitulah namanya berkah. Ya. Dimana kalau kita lihat bahwa kambing ini, ya, ketika melahirkan anaknya tidak sebanyak bagaimana anjing. Bagaimana kambing ini dipotong lebih sering dan lebih banyak daripada anjing. Namun, ya, yang berkeliaran dan ada di sekitar kita justru lebih banyak kambing daripada anjing. Maaf. Ini menunjukkan yang namanya berkah. Ya. Jadi, di luar dari apa yang dibayangkan oleh manusia. Ya. Dengan gaji yang kita terima dari kantor, ya, yang ini merupakan rezeki halal yang Allah titipkan kepada kita, kalaulah memang harta itu berkah, maka Allah berikan kecukupan. Bahkan dengan harta tersebut, banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya. Kita bisa sekolahkan anak, kita bisa memberi kepada orang tua, kita bisa sedekah, kita bisa aktif dalam pengajian dengan kita, infak dan lain sebagainya. Kita juga bisa iuran untuk keperluan daripada rumah kita. Itulah barokah. Ya. Jadi kembali bahwa, ya, hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah makna barokah. Di mana barokah itu adalah langgengnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Kita masuk kepada apa yang Nabi SAW jelaskan. Ya. Nabi SAW pernah berpesan kepada Asma binti Abu Bakar. Ya. Apa pesan Nabi kepada Asma binti Abu Bakar? Anfiqi. Ya. Dalam riwayat lain, anfahi au amdahi. Ya. Wala tuhsi fayuhsillahu alaik. Wala tu'i fayu'illahu alaik. Nabi SAW berpesan kepada Asma binti Abu Bakar, infakkan hartamu. Ya. Jangan menghitung-hitung, artinya nyimpan tapi hanya sekedar dihitung-hitung. Wah, ya. Jadi hanya kepuasan hati melihat nominal yang bertambah. Oh, udah tambah angkanya, udah tambah nolnya, udah tambah angkanya lagi, udah tambah nolnya. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa
infakkan hartamu. Jangan cuma sekedar dihitung. Oh, sekarang kita punya sekian sapi, punya sekian gram emas, punya sekian hektar tanah. Ya. Nabi SAW mengatakan infakkan. Jangan hanya sekedar dihitung harta itu. Ya. Jika tidak, maka kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, fayuhsillahu alaik. Ya. Allah akan menghilangkan barokah rezeki itu. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, wala tu'i, janganlah engkau menghalangi anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untuk dirimu. Ya. Jadi kembali bahwa inilah makna barokah. Ya. Ketika kita menahan harta kita, tidak mengeluarkan kewajibannya, tidak mengeluarkan zakatnya, bahkan kemudian kita tidak mengeluarkan sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, maka justru Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan barokah dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Dan tidaklah kita menahan harta, melainkan Allah akan tahan juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah makna barokah dan kaitannya dengan zakat dan sedekah. Ketika kita tidak mengeluarkan kewajiban harta kita, ketika kita tidak mengeluarkan zakat dan sedekahnya, justru Allah akan menahan rizki-rizki yang lain. Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan waliyadzubillah, Allah akan hilangkan barokah dari rizki tersebut. Ya. Terasanya tidak cukup. Ya. Bahkan kemudian melirik terhadap apa yang Allah haramkan kepadanya. Kemudian menjadikan rumah tangganya tidak harmonis. Bagaimana anak-anak yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak-anak yang tidak penurut, ya. Pada saat ada hal-hal yang berkaitan dengan agama, ibadah dan lain sebagainya, justru menjauh. Itulah makna Allah cabut barokah dari rezeki yang Allah berikan. Ya. Datang seseorang kepada Imam Syafi'i. Dia mengadukan bagaimana kehidupannya. Ya. Bagaimana rumah tangganya dia dengan istrinya, bagaimana anak-anak yang tidak penurut, ya. Kemudian juga diceritakan bagaimana rezekinya yang terasa tidak cukup, ya. Maka Imam Syafi'i kemudian bertanya kepadanya, berapa gajimu? Dikatakan 5 dirham. Kata Imam Syafi'i, kembalikan yang 1 dirham ke majikanmu. Orang ini terkejut, 5 dirham aja rasanya nggak cukup, ya. Ini diminta mengembalikan 1 dirham kepada majikannya, tapi orang ini mengikuti saran dari Imam Syafi'i. Dikembalikan 1 dirham. Ya. Minggu depan dia balik lagi, bulan depan dia balik lagi. Ya. Dan keadaannya semakin kusut. Dia mengatakan, wah Imam, aduh makin-makinan. Ya. Keluarga, istri, anak nggak nurut. Ya. Begitu juga ekonomi, ya. Makin nggak cukup, cuma 4 dirham. Kata Imam Syafi'i, sekarang kau kembalikan lagi 1 dirham tersebut. Ya. Makin bingung orang ini. Udah 4 dirham nggak cukup, ya. Diminta lagi mengembalikan 1 dirham. Berarti tinggal 3 dirham. Ya. Kata Imam Syafi'i, datang lagi bulan depan. Ya. Bulan depan ternyata datang orang tersebut, ya, dalam keadaan tersenyum sumringah, ya, dan dia mengatakan, alhamdulillah wahai Imam, ya, sekarang saya rasakan rumah tangga itu harmonis, dengan istri itu kayaknya enak berdekatan, ngobrol juga nggak mudah emosi, anak-anak juga jadi penurut, ya, tidak membangkang kalau dikasih tahu, diajak beribadah dan lain sebagainya. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau mengucapkan sebuah kalimat yang terus dicatat dalam sejarah. Imam Syafi'i mengatakan, jama'al harama wal halala liyukthirahu fadakhalal haramu 'alal halali fayu'thirahu. Kata Imam Syafi'i, orang mengumpulkan yang haram dengan yang halal biar kelihatannya banyak, biar dia rasa banyak. Ternyata yang haram merusak yang halal, maka Allah cabut keberkahan daripadanya. Hartanya tidak seluruhnya haram, ada yang halal, ya. Tapi sama dia juga dicari yang haram. Dicoba ngambil juga yang haram, biar banyak. Karena kalau yang halal aja ya cuma segitu. Maka dicampur dengan yang haram. Ternyata yang haram ini merusak yang halal. Apa efeknya? Allah cabut keberkahan daripada harta itu seluruhnya. Ya. Sehingga kemudian menyebabkan rumah tangga tidak harmonis. Bawaannya cepat emosi, kesel, dan lain sebagainya. Ya. Terjebak kepada kemaksiatan. Ya. Selingkuh dengan yang lain, tidak bisa jujur kepada pasangan, ya. Begitu juga anak-anak, ya, yang kemudian tidak bisa belajar dengan konsentrasi karena makan
dapat dari sesuatu yang bercampur dengan yang haram yang diberikan orang tuanya. Jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwa inilah makna barokah. Dan Nabi SAW berpesan kepada Asma binti Abu Bakar, infakkan hartamu, keluarkan zakatnya. Kalau engkau menahan, maka Allah, maaf, kalau engkau menahan hartamu, maka Allah akan menahan rizki yang Allah turunkan kepada dirimu. Kalau engkau tidak mengeluarkan zakatnya, engkau tidak mengeluarkan sedekahnya, maka Allah akan hilangkan berkah dari rizki yang Allah berikan kepada dirimu. Ya. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang lain, Nabi SAW juga pernah berpesan kepada Bilal bin Rabah, di mana Nabi mengatakan, ya Bilal, anfiq, wahai Bilal, infakkanlah, wala takhsha min dhil arsy iqblala, jangan sampai engkau takut berkurang, ya. Lantaran hartamu dikeluarkan zakat infaknya, jangan sampai engkau takut, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencukupi. Ya. Bukankah Allah yang sudah menciptakan kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang selama ini memberikan kepada kita kehidupan? Allah yang melapangkan rizki bagi kita, ya. Allah yang menjamin rizki kepada seluruh orang, ya. Maka dengan demikian jangan pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya pernah dengar ceramah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, walaupun sampai sekarang saya belum tahu bagaimana riwayatnya. Tapi beliau dalam ceramahnya pernah mengatakan, ya, bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, beliau pernah karena merasa bahwa kekayaannya begitu banyak, ya, maka Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah, izinkan aku untuk sehari ini memberi makan kepada seluruh makhlukmu yang melata. Ya, dikasih makan, dan itu ternyata menghabiskan sekian harta Nabi Sulaiman. Ya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah setiap hari memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, baik yang melata maupun yang di dasar lautan. Bisa dibayangkan yang di dasar lautan, ya. Allah yang Maha mencukupi. Karena itu Nabi SAW berpesan kepada Bilal, infakkan wahai Bilal, sedekahkan hartamu, keluarkan zakatmu wahai Bilal, jangan pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mencukupi. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, kita jadi tahu yang pertama adalah kita harus yakin zakat merupakan solusi di tengah merebaknya riba saat ini. Yang kedua, bahwa ketika kita berzakat, ketika kita bersedekah, maka itu akan mengundang barokah terhadap diri kita. Itu akan mengundang barokah terhadap rezeki kita. Dan kembali bahwa justru pada saat seorang manusia, mereka menahan zakatnya, mereka tidak mau mengeluarkan infaknya, maka disinilah Allah cabut keberkahan atas rezekinya. Jadi berkah itu adalah langgengnya suatu nikmat, langgengnya kebaikan, bahkan kemudian bertambahnya kebaikan. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pembahasan yang lebih rinci. Yang pertama adalah berkaitan dengan zakat fitrah. Ya. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. Tuhratan lis-shaim. Manfaat zakat fitrah ini yang pertama itu adalah untuk orang yang saum. Apa manfaatnya? Tuhratan minal lagwi warrafath. Bagaimana zakat fitrah ini, ya, menyucikan daripada hal-hal yang lalai yang suka dilakukan oleh orang yang berpuasa. Kita dalam saum ini kadang melakukan hal yang lalai, ya. Bagaimana kita ketika bermedia sosial, bagaimana ketika kita di rumah, ya. Saya masih ingat ketika tarhib Ramadan, ya, pada awal Ramadan sama dengan Masjid Ar-Raqib BPKP, waktu itu yang mengasih sambutan Pak Sesma, saya mengatakan bahwa, ya, ada pencuri di bulan Ramadan. Di antaranya adalah tayangan televisi, media sosial, ya. Maka dengan kita membayar zakat fitrah, Allah Subhanahu wa taala bersihkan, ya, ibadah kita dari hal-hal yang lalai yang pernah kita lakukan saat kita di bulan Ramadan.
Ya. Mungkin ada ucapan yang lalai, mungkin ada khayalan-khayalan yang lalai, ya. Warrafath, dan juga sesuatu yang buruk. Kata-kata yang buruk, kita mungkin pernah berdusta, kita pernah memaki, kita pernah menggibah, ya. Ataupun perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Inilah manfaat zakat fitrah. Ya. Selain kepada orang yang berpuasa, zakat fitrah juga manfaatnya adalah tu'matan lil masakin. Dia menjadi sebuah bingkisan kepada orang-orang miskin. Memberi makan kepada orang-orang miskin. Dan kemudian dijelaskan, faman addaha qablas shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikan zakat sebelum sholat, maka dia adalah zakat yang diterima. Waman addaha ba'das shalah. Barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka dia adalah sedekah biasa. Jadi kembali bahwa manfaat zakat fitrah ini membersihkan kita, ya, dari hal-hal yang lalai yang pernah kita lakukan, dari hal-hal yang buruk, ucapan buruk, perbuatan buruk, ya, berfikiran dan khayalan yang buruk, ya. Allah bersihkan itu sekaligus memuliakan kepada orang-orang miskin, memberikan makan kepada mereka. Inilah manfaat dari zakat fitrah. Yang kedua, ya, bagaimana manfaat dari zakat mal, dari zakat harta? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, hanya sebagian dari harta mereka. Yang fungsinya zakat harta ini adalah tutahhiruhum, yang akan membersihkan harta mereka. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa mereka. Ya. Jadi zakat harta ini dua. Ya. Manfaat dari zakat harta. Yang pertama membersihkan hartanya, yang kedua adalah bagaimana mensucikan jiwanya. Ya. Membersihkan harta dari hak orang lain, sehingga kemudian tidak tercampur dengan harta orang lain. Hanya 2,5%, hanya 5%, hanya 10% untuk nominal ataupun tarif-tarif zakatnya. Yang pasti ketika kita mengeluarkan zakat, harta kita kemudian menjadi bersih. Ya. Harta kita menjadi bersih. Karena kenapa? Yang kotornya udah kita buang. Ya. Yang kotornya sudah kita buang. Dan bukan itu saja, zakat harta juga mensucikan hati kita, agar jangan kemudian bakhil, agar hati kita kemudian tidak pelit dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Bapak Ibu para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, yang namanya harta, ya, itu penyakitnya dua. Harta penyakitnya dua. Sebelum didapat, penyakit harta itu adalah serakah, tamak. Jadi kalau belum dapat serakah, bagaimana seseorang berusaha untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Kadang tidak peduli halal, tidak peduli ini adalah haram, tidak peduli ini adalah hak orang lain, tidak peduli ini adalah bantuan untuk korban bencana, tidak peduli ini adalah untuk orang-orang miskin, nggak peduli. Ya, ya. Itu penyakit harta, yaitu orang membuat dibuat serakah, tamak, dan lain sebagainya. Dan penyakit harta yang kedua adalah bakhil. Jadi pas udah dapat, itu penyakitnya adalah kikir dan bakhil. Nah, Islam mengajarkan kepada kita untuk kemudian mensucikan jiwa kita dari dua penyakit ini. Dari serakah dan rakus, yang kedua daripada bakhil dan pelit yang ada pada diri kita. Nah, zakat harta, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hal manfaatnya. Yang pertama membersihkan harta, yang kedua mensucikan jiwa orang yang mengeluarkan zakatnya. Hadirin-hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan itu saja. Manfaat daripada zakat harta disebutkan dalam hadis, ya, inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi SAW bersabda bahwa sedekah dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala dan mencegah dari kematian yang buruk. Subhanallah. Ya.
Di sini para ulama mengatakan walaupun termasuk di sini adalah zakat harta, namun ya ini bisa juga untuk sedekah secara umum, di mana dengan seseorang itu bersedekah dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana ya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sedekah maka akan dipadamkan. Allah tidak lagi murka. Ya. Dengan sedekah, dengan zakat yang kita keluarkan. Dan juga subhanallah, zakat dan sedekah ya menghalangi kita, mencegah kita dari kematian yang buruk. Ya. Tentu kita tidak ingin kematian yang buruk, waliyadzubillah. Kita tidak ingin su'ul khatimah. Kita tidak ingin buruk daripada pengakhiran kita. Kita ingin husnul khatimah. Kita ingin meninggal dalam keadaan yang baik. Ya. Maka di sini kuncinya adalah zakat dan sedekah. Hadirin-hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk lain dari sedekah harta? Selain zakat fitrah, selain zakat harta, apalagi yang kemudian bisa kita keluarkan berkaitan dengan harta kita ini? Ya. Dulu, guru saya pernah mengatakan begini, Gus, kalau kita naik gunung, kan kita biasanya bawa bekal. Ya. Cuma bekalnya ini berat. Ya. Yang paling enak bagaimana? Yang paling enak kata beliau, kita naik gunung dan bekal ini kita titipkan pada orang lain. Nanti pada saat kita sudah sampai di atas, baru kemudian bekal itu diserahkan lagi kepada kita. Beliau mengatakan begitulah kurang lebih gambaran daripada harta. Ya. Harta itu ya, ibarat bekal ketika kita naik gunung. Ya. Kalau kita panggul sendirian berat, apalagi kalau hartanya banyak. Ya. Tapi kalau kemudian harta itu kita titipkan pada orang lain dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah, subhanallah. Pada saat di akhirat, harta itu tidak hilang. Maka harta itu dikembalikan kepada kita dalam bentuk amal, dalam bentuk pahala, dalam bentuk balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain kita berzakat, selain kita sedekah umum, ya, apalagi ya. Di sini bentuk lain saya mengatakan adalah bagaimana kita menyantuni janda, menyantuni orang miskin. Ya. Nabi SAW bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Qala qal qa'im la yaftur was sha'im la yuftir. Ya. Di sini dikatakan bahwa dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, orang ya, yang mendermakan hartanya untuk para janda tua, untuk orang miskin, bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perawi mengatakan dan Nabi bersabda, dan bagaikan orang yang sholat yang nggak pernah putus sholatnya, dan orang yang saum yang puasa terus menerus. Artinya pahalanya besar banget. Ya. Orang yang sholat terus menerus, orang yang saum terus menerus, itu ya dikatakan oleh Nabi SAW sama dengan orang yang menyantuni kepada para janda, kepada orang miskin, subhanallah. Ya. Ya. Jadi kembali bahwa kita bisa ya untuk kemudian memberikan santunan kepada mereka. Ya. Bagaimana kita bukan saja mengeluarkan zakat, tapi juga sedekah kita dalam bentuk menyantuni janda-janda tua, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan lain sebagainya. Ya. Bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, berinfak secara umum bisa kita lakukan. Ya. Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad. Hasad ini sebenarnya buruk ya. Bagaimana kita iri. Cuma kata Nabi SAW, dua hal yang kita boleh untuk iri. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Kemudian dia dermakan harta tersebut untuk jalan kebaikan, subhanallah. Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, di sini Nabi SAW mengatakan kepada kita bahwa kita nggak boleh iri, kita nggak boleh kemudian punya kepengen seperti seseorang, kecuali dua hal. Kepengen melihat seseorang, iri kepada seseorang yang Allah berikan harta, ternyata hartanya ini dia infakkan di jalan kebaikan. Subhanallah ya, dia punya harta ya, dia Allah kasih kelebihan harta, tapi dengan harta itu dia berinfak jadi lebih banyak, ini boleh. Ya. Atau yang kedua, rajulun
Atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, orang yang Allah berikan ilmu, ya, dan dia kemudian mengamalkan dan mengajarkan dengan ilmu itu. Ya. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Bentuk lain yang bisa kemudian kita lakukan adalah selain zakat fitrah, zakat harta, kita bisa memberikan hadiah, ya, kepada orang yang terdekat dengan kita, kepada khadimat kita, kepada pembantu kita, ya, kepada anak, kita berikan reward atas amal-amal mereka. Ya. Nabi SAW bersabda, tasafahu yadhhabul ghil, watahadu tahabu, watadhhabus syahna. Nabi SAW bersabda, saling bersalamanlah kalian, berjabat tanganlah kalian ketika berjumpa, niscaya akan menghilangkan kedendaman, akan menghilangkan kedengkian di antara kalian. Dan saling beri hadiahlah di antara kalian, maka niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan kebencian di antara kalian. Subhanallah. Jadi tidak ada orang yang tidak suka. Senang rata-rata orang kalau dikasih hadiah. Ya. Maka ketika kemudian kita saling memberi hadiah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita saling mencintai di kalangan sesama. Jadi kembali hadirat ikhwatal iman rahimakumullah, itulah beberapa bentuk lain selain daripada zakat fitrah, zakat harta yang bisa kita lakukan untuk kemudian berbagi, bersedekah kepada orang, wabil khusus di bulan Ramadan. Poin yang terakhir saya ingin kita cerita, ya. Saya mengatakan di sini judulnya adalah, adakah kita kalah dengan mereka-mereka ini? Ya. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ingat 5 tahun yang lalu, saya diundang ke Austria. Austria ini ibu kotanya Vienna. Cuma orang sering keliru tertukar antara Austria dengan Australia. Makanya kalau di Austria kita cari souvenir, cari gantungan kunci dan lain sebagainya, itu kadang suka ada tulisan Austria no kenguru. Di Austria itu nggak ada kanguru. Ya. Hampir setiap hari saya telepon ke Jakarta, telepon ke ibu, telepon ke istri. Ya. Suatu saat ibu saya bilang, Gus, ada duit zakat nggak? Saya bilang, emangnya kenapa? Kata ibu saya, enggak, ada teman emak ngaji, kayaknya dia mustahik deh. Emangnya kenapa sih? Saya bilang. Ya. Ibu saya kemudian cerita, enggak, dia ini kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan, tapi duduknya paling belakang. Ya. Walaupun datangnya duluan, tapi duduknya paling belakang. Entar, kata beliau, ya, kalau kemudian ada yang sakit, dirawat di rumah sakit Islam, beliau yang paling rajin nengok. Ya. Dan paling rajin ngajak orang-orang untuk menjenguk bersama-sama. Entar kalau kita nengok, naik bajai, beliau yang paling duluan bayarin ongkos bajainya. Tapi kayaknya dia mustahik deh. Saya bilang, ya udah salurin aja zakat ke beliau. Berangkatlah ibu dengan istri saya ke rumah. Ya. Ternyata rumahnya sangat-sangat sederhana. Ya. Karena usianya sudah lebih tua dari ibu saya manggilnya Mbok. Ya. Mbok, kenapa sih kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan, tapi kok duduknya paling belakang? Ya. Mbok ini kemudian menjawab dengan malu, soalnya saya malu, Bu. Ya. Baju yang pantas buat ngaji cuma 2, subhanallah. Ya. Baju yang pantas buat ngaji cuma 2, subhanallah. Itu aja, kata beliau. Ya. Bapak Ibu para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ditanya hal yang kedua kepada beliau. Kalau kondisi Mbok kayak begini, artinya rumah sederhana. Ya. Tapi kenapa kalau ada yang sakit, Mbok yang paling rajin ngajak nengok? Ntar kalau kita nengok, Mbok duluan yang bayarkan ongkos bajainya. Jawaban wanita tua ini tidak bisa saya lupakan. Beliau menjawab seperti ini. Kan sorga bukan cuma buat orang kaya doang, Bu. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adakah kita kalah dengan orang yang lebih sederhana dari kita? Ya. Baik pendidikannya, baik hartanya, namun subhanallah, mereka juga ingin surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keyakinan bahwa surga itu bukan hanya untuk orang-orang kaya saja. Adakah kita kalah dengan mereka? Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa tahun yang lalu, ya. Di salah satu TV swasta ada acara ngabuburit, ya. Acaranya itu seorang presenter, kemudian sama seorang kameramen datang melihat-melihat, ya, bagaimana suasana menjelang berbuka
di sekitar Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan lain sebagainya. Hari itu sedang di daerah Tangerang. Ya. Presenter itu mencari-cari dan kemudian melihat ada seorang kakek yang lagi duduk di kursi malasnya. Ya. Kemudian dihampiri, ditanya, "Kek, puasa nggak?" "Puasa." Terus kemudian ditanya, "Kalau buka puasa biasanya pakai apaan?" Dengan logat Betawi pinggiran, kakek ini ngejawab, "Pakai kupi, kopi jadi kupi." Kemudian ditanya lagi, "Terus kalau makannya Kek?" "Pakai sayur asem." Biasanya sayur asem itu paling enak kalau dengan daging goreng atau empal. Ya. Terus ditanya, "Pakai daging Kek?" "Borok," kata beliau. Artinya nggak pernah. Ya. Pakai sayur asemnya udah sedep bener. Artinya buka pakai sayur asem aja udah wah indah bener. Seorang kakek yang buka puasa cuma pakai kopi dan makannya cuma sayur asem, nggak pakai daging. Terus ditanya oleh perempuan ini, "Kek, kalau kakek punya rejeki mau apa?" Karena biasanya setelah wawancara itu biasanya yang diwawancarai akan dikasih ya uang saku hati lah gitu ya. Ditanya, "Kek, kalau ada rejeki rencananya mau apa?" Apa jawaban kakek tersebut? Ya. Sambil dinunjukin tanah di samping tempat dia duduk, dia mengatakan, "Kalau ada duit sih," kata beliau, "pengennya nih," kata beliau sambil nunjuk ke tanah tersebut, "pengennya di semen." Ya. Soalnya kesian kalau musim hujan, anak-anak ngaji pada belok di situ. Subhanallah. Seorang lelaki tua yang buka puasa nggak ketemu makan daging. Tapi ketika ditanya apa yang beliau inginkan kalau punya uang, ternyata yang terfikir adalah bukan untuk dirinya. Dia ingin kalau dia punya uang, itu sekedar di semen tanah di samping tempat dia duduk. Agar kemudian pada saat musim hujan dan anak-anak pada ngaji di situ, itu nggak kemudian blok ataupun kotor lantaran tanah yang terciprat dengan air hujan. Subhanallah. Bapak Ibu para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya saya katakan di sini adalah subhanallah, ya. Saya pernah mendapatkan ya sebuah tulisan bagaimana true story, namanya Pak Soleh, ya. Beliau ini sopir bis tapi beliau punya sekolah gratis di Lombok, subhanallah. Ya. Inilah yang namanya berkah dan tumbuh, ya. Bagaimana dengan sekolah gratis ini, subhanallah, ya. Justru kemudian dia yang tadinya supir, alhamdulillah ada rezeki yang kemudian akhirnya dia bisa beli bis. Ya. Ketika kemudian ditanya, "Kenapa Pak Soleh ini kok walaupun kerjanya sebagai sopir, walaupun sekarang sudah punya katakanlah mobil atau bis tersebut, kok bisa gitu ya punya yang namanya sekolah gratis?" Apa kata beliau? "Saya pengen punya ladang amal jariah." Subhanallah. Ya. Orang-orang yang mungkin lebih sederhana dari kita, tapi subhanallah mereka punya niat-niat yang sangat mulia. Ya. Dan kita saksikan bagaimana harta mereka itu ternyata tumbuh dan berkembang. Subhanallah, berkah ini namanya. Ketika kemudian mereka sedekahkan, ketika mereka keluarkan zakatnya, ternyata menjadi berkah. Ya. Coba, punya sekolah gratis berapa? Ya. Ya. Biaya yang harus dia support untuk sekolah gratis itu. Ya. Tapi subhanallah hartanya kemudian menjadi berkah. Ya. Yang berikutnya hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang laki-laki tua umur 72 tahun. Beliau pernah diundang dalam acara Mas Deddy Corbuzier, ya. Namanya Mbah Asrofin. Asal dari Semarang, ya. Yang menarik di situ dikatakan bahwa Mbah Asrofin ini adalah seorang guru ngaji dan gajinya per bulan itu 800.000. Per bulan 800.000. Tapi yang menjadikan dia istimewa ini adalah dia setiap hari Jumat menyediakan 100 nasi bungkus untuk orang-orang miskin. Setiap Jumat. Ya. Jadi ditanya sama Mas Deddy Corbuzier sebagai pemandu acara. Kata Mas Deddy, "Mbah, katanya Mbah ini guru ngaji." "J," kata beliau dengan logat Jawanya. "Gajinya sebulan 800.000. "J," kata beliau sambil senyum. Ya. Terus katanya Mbah setiap Jumat itu menyiapkan 100 nasi bungkus buat orang-orang miskin. Kembali beliau mengatakan, "J," ya. Terus ditanya oleh Mas Deddy Corbuzier, "Apa nggak habis gajinya Mbah?" 800.000 satu bulan, setiap minggu beliau menyiapkan 100 nasi bungkus. Ya. Dengan penuh keyakinan, Mbah Asrofin kemudian menjawab, "Yo kalau gaji ya habis, tapi kalau rezeki Allah nggak pernah habis." Subhanallah. Gaji itu habis, tapi rezeki Allah tuh nggak pernah habis. Ya subhanallah. Ya. Malu rasanya kita melihat mereka-mereka. Ya.
Orang-orang yang begitu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika harta mereka dikeluarkan zakatnya, ketika harta mereka dikeluarkan sedekahnya, yuk gaji habis, tapi kalau rezeki Allah nggak pernah habis, subhanallah. Harta mereka menjadi berkah dan tumbuh. Ya. Coba 100 nasi bungkus, kalau katakan 15.000 aja, ya, 15.000 kali 100 itu udah berapa? Ya. Ya. Ini 4 kali dalam sebulan, karena setiap Jumat gaji cuma 800.000. Ya. Itu makna berkah, ya. Berkah dan tumbuh. Ya. Jawaban beliau mengatakan, yuk gaji habis, tapi rezeki Allah nggak pernah habis, subhanallah. Ya. Kita kadang berpendidikan lebih tinggi dari mereka, kita memiliki harta lebih banyak dari mereka, tapi kadang masalah ini yang, oh ya Allah, udah sering kita mendengar tentang zakat. Mungkin sebagian kita juga ketika membaca judulnya, ini kayaknya udah sering. Ya. Tapi sengaja saya jadikan di akhir dari materi saya ini, bagaimana kisah-kisah mereka, agar kita bercermin. Ya. Dengan orang-orang yang jauh lebih sederhana dari kita. Ya. Hadirin para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya, saya teringat ketika saya diundang ke Bali. Ini juga sudah agak lama, sekitar 3 tahun yang lalu. Ya. Teman-teman di Denpasar Timur ingin memperluas masjid dan kemudian mengadakan fundraising. Saya diminta untuk berbicara. Namun sebelum saya ceramah dan mengajak untuk menyumbang, ya, maka seperti biasa ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan saat itu katanya tasmi'. Tasmi' ini adalah memperdengarkan hafalan Al-Quran. Saat itu dipanggil dan kemudian berdiri, maju, berjalan seorang anak kecil, ya, yang sangat-sangat sederhana, bajunya juga biasa saja. Ya. Dia tidak membawa mushaf. Dalam hati saya membatin, paling yang dia baca surat-surat pendek. Ya. Ternyata ketika dia memperdengarkan hafalan Qur'annya, subhanallah, ya, dia memperdengarkan hafalan surat Yusuf, ya, surat ke-12, ya. Hafalannya mungkin gak ada salahnya. Makhorijul hurufnya bagus. Ya. Tajwidnya juga bagus. Semua orang yang hadir sampai ternganga melihat, mendengarkan bagaimana hafalan dari anak ini. Ya. Usai turun, dia kembali ke tempat duduknya. Saya lihat di samping seorang bapak. MC sepertinya paham apa yang ada dalam benak kita. MC kemudian mengatakan, yang tadi baru saja tasmi' memperdengarkan hafalan Qur'annya, itu adalah Ananda Yusuf. Jadi ternyata namanya juga Yusuf. Beliau kelas 6 SD dan sudah hafal Al-Quranul Karim. Subhanallah. Kelas 6 SD dan sudah hafal Al-Quranul Karim. Di Bali. Sekolah biasa. Ya. Sebelum saya naik ke atas panggung, saya hampiri tempat duduk dia dan ayahnya. Saya bilang kepada ayahnya, Mas, titip ya, agar Yusuf dimasukkan ke dalam pesantren. Saya pengen beliau jadi ulama. Yang menarik adalah ayahnya nggak terlalu merespon riang. Jadi nggak begitu bergembira dengan apa yang saya sampaikan. Lagi ceramah saya membatin, kok bapaknya nggak menyambut gembira apa yang saya sarankan. Ya. Usai ceramah saya panggil panitia, sini saya bilang. Tadi saya bicara dengan ayahnya Yusuf. Saya minta agar anaknya ini dimasukkan ke dalam pesantren. Tapi kok ayahnya biasa-biasa saja, tidak merespon dengan gembira dan lain sebagainya. Panitia kemudian berbisik, Pak Ustadz, ya, bapaknya kerjanya cuma guide, jadi mengantar tamu, lalu dapat tips. Mungkin terbayang bagaimana biaya di pesantren. Oh, subhanallah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya kembali ke Jakarta, saya temui beliau. Saya bilang, Mas, masukin Yusuf ke pesantren. Insya Allah biayanya saya akan cari di Jakarta. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah berkah. Ya. Penghasilan yang tidak seberapa, tapi subhanallah Allah berkahi anaknya anak yang soleh. Ya. Kelas 6 SD sudah hafal Quran. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah dimasukkan di pesantren di daerah Malang. Begitu juga adiknya Yusuf yang perempuan dan lain sebagainya. Inilah berkah. Ya. Hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Saya pernah diundang bersama istri ke sebuah pesantren. Waktu itu acara haflah, jadi acara perpisahan anak-anak tsanawiyah atau setingkat dengan SMP. Ya. Saya hadir dengan istri, kemudian dipanggil anak yang berprestasi. Ya.
berdiri, dipanggil anak juara ketiga, ya. Lalu kemudian anak tersebut naik ke atas panggung, diberikan sertifikat. Oh, ketika dia turun dan dia kembali ke tempat duduknya, orang tuanya langsung mendekat dan kemudian dipeluk, bahagia sekali terlihat orang tuanya. Lalu kemudian dipanggil lagi anak yang menjadi juara kedua. Kali ini orang tuanya sudah tidak sabar lagi. Ketika anaknya turun dari panggung, langsung kemudian dipeluk. Lalu kemudian dipanggil anak yang juara pertama. Ya. Dan ternyata dia seorang santriwati. Ya. Yang subhanallah adalah, dia bukan cuma juara pertama, bahkan juara umum. Dan ternyata nilai UN-nya terbaik se-Kabupaten Bogor. Ya. Ketika dia akan turun, dia tengok kanan, dia tengok kiri, seperti orang kebingungan. Saya tanya kepada istri, Umi ada apa ini? Istri saya tidak menjawab, dia langsung naik ke atas panggung, dipeluk anak perempuan ini. Ternyata dia adalah yatim piatu, subhanallah. Selesai acara saya hampiri anak kecil tersebut. Saya tanya kepada dia, nak, rencana mau melanjutkan kemana? Ya. Apa jawaban beliau? Saya nggak tahu mau lanjut kemana Pak Kiai, subhanallah. Ya. Saya tanya kepada istri, berapa biaya untuk sekolah aliyah di Kabupaten Bogor? Kata istri sekitar 100.000. Subhanallah, 100.000 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Kadang buat kita beli makanan berbuka puasa, 100.000 bagi kita nggak cukup untuk membawa satu keluarga makan-makan di luar. 100.000 nggak cukup untuk mentraktir teman-teman kita pada saat siang waktu kita bekerja. Ya. Tapi ternyata 100.000 ini, kalau kita infakkan dan kita sedekahkan, bisa buat sekolah anak yatim 1 bulan. Ya. Apakah kita masih menahan harta kita? Ya. Mereka juga layak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Ya. Mereka berprestasi, hanya saja mereka yatim dan piatu. Ya. Kita mencarikan sekolah yang terbaik buat anak kita, dengan biaya yang cukup mahal. Ya. Lalu siapa yang akan memikirkan anak-anak ini? Ya. Mari, ya. Sudah banyak materi tentang zakat sedekah yang disampaikan. Yang ada adalah sudahkah terketuk hati kita, ya, untuk melihat bahwa masih banyak mereka yang membutuhkan. Dan dengan harta, dengan uang yang menurut kita tidak seberapa, bagi mereka sangat berarti. Ya. Tadi saya katakan 100.000 bagi bapak dan ibu, ya, mungkin untuk membeli makanan berbuka puasa nanti sore. Ya. Nggak cukup bahkan untuk mentraktir ataupun mengajak makan teman-teman di kantor. Tapi bagi anak yatim dan piatu ini, cukup buat biaya sekolah 1 bulan. Ya. Adakah kita tega dengan menahan harta kita? Kita nggak mau mengeluarkan zakat kita. Kita tidak mau mengeluarkan sedekah kita. Pantas kalau Nabi berpesan kepada Asma tadi bahwa jangan kalian menahan harta kalian. Jangan kalian sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut barokah dari rizki yang Allah sudah berikan kepada kalian. Ya. Hadirin-hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bahwa dengan zakat harta kita menjadi berkah. Harta kita menjadi tumbuh. Allah sehatkan diri kita. Allah harmoniskan rumah tangga kita. Allah jadikan kita dibimbing dalam karir kita. Di BPKP subhanallah, karir kita tuh lancar. Ya. Anak-anak juga sehat. Di sekolah mereka tidak dibully. Ya. Bagaimana pendidikan mereka soleh dan solehah. Ya. Hadirin-hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira saya tidak ingin berpanjang kalam. Ya. Saya kembali menyampaikan bahwa itulah, ya, di antara manfaat daripada zakat. Dan saya mengingatkan, kita sudah memasuki hari yang ke-14 dari bulan Ramadan. Kesempatan bagi kita di bulan yang Allah lipat gandakan pahala orang-orang yang zakat dan orang-orang yang bersedekah. Mari kita tunaikan zakat kita, kita berikan sedekah kita, agar kemudian berkah harta dan rizki yang Allah berikan kepada kita. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya kembalikan ke Pak Agus Minang. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cukup menarik ya pemaparan dari Ustadz, di mana zakat itu merupakan menghalangi kita dari kematian yang buruk, Masya Allah. Dalam hal ini itu bagian daripada
manfaat daripada zakat itu sendiri, yang kiranya zakat itu sendiri bukan Allah yang butuh atas zakat kita, tetapi kita sendiri yang butuh zakat itu. Sambil menunggu pertanyaan masuk, kami persilakan. Nanti insya Allah ada sesi tanya jawab. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ini alhamdulillah udah ada beberapa yang masuk. Sambil saya mengatur, saya ada pengumuman sedikit perihal seputar kegiatan. Baik, senantiasa tadi dari pemaparan Ustadz dianjurkan untuk bisa menunaikan zakat sesegera mungkin. Dari alhamdulillah Ramadan sudah tiba, di mana Masjid DKM Ar-Raghib sendiri memfasilitasi untuk bisa rekan-rekan segera menunaikan zakat infaknya, sedekahnya dengan bersama DKM Ar-Raghib dan aktivis dakwah, karyawan yang ditunjuk untuk mengurusi JIS di masing-masing tempatnya. Untuk penyaluran bisa melalui rekening donasi Gemar Ramadan 1441 Hijriah melalui Bank BCA Syariah di 00201608 atas nama Muhammad Yusman, atau menyalurkan zakatnya yang melalui rekening BRI di 1148010105405008 atas nama Muhammad Yusman. Nanti insya Allah akan disalurkan kepada DKM Masjid Ar-Raghib. Untuk zakatnya sendiri tidak perlu membingungkan, karena memang kalau IZI sendiri dalam menentukan zakat fitrah diminta untuk diserahkan masing-masing pada penunai zakat untuk menghitungnya setara dengan 3,5 gram liter beras atau 2,5 kilogram beras, atau bisa diuangkan dengan sejumlah 35.000 paket per jiwa, itu kalau dari IZI. Fidyah pun sama, kalau di IZI penunaiannya Rp35.000 per hari. Nah, itu mungkin bisa disamakan, mungkin DKM Masjid Ar-Raghib bisa menerima ini untuk menstandarkan, nanti memudahkan dalam penyalurannya, seperti itu. Jadi bisa memudahkan berapa jiwa yang menunaikan zakat, lalu nanti akan ditunaikan kepada penerima manfaatnya. Atau dengan bentuk lainnya, misalnya dengan di sini saya berikan contoh dengan program berkah lainnya, seperti misalnya pembangunan musola. Di sini kalau IZI punya program pembangunan musola, mungkin Masjid Ar-Raghib bisa menerima program sedekahnya untuk membangun musola. Di sini ada musola di 3T itu sekitar 10 juta per musola. Itu untuk rehabilitasi di musola-musola tertinggal. Atau paket Ramadannya bisa 450.000 per paket. Demikian info dari yang bisa dititipkan. Mudah-mudahan ini bisa dipartisipasikan oleh rekan-rekan BPKP. Oke, selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Ustadz Agus, ini ada pertanyaan dari beberapa peserta jamaah. Ya. Yang di kolom chat ya. Pilihkan ini. Ya, oleh chat, dan ada beberapa yang privat. Ini dari Bapak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita menemukan tetangga dekat yang saat pandemi sekarang ini sedang susah ekonominya, bolehkah kita niatkan sebagian zakat kita langsung kepadanya tanpa melalui panitia zakat? Apakah cukup diniatkan dalam hati atau perlu diikrarkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jawab aja ya. Baik.
Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Buat Mas Catur ini bagus sekali pertanyaannya berkaitan dengan kondisi tetangga yang terpapar ataupun terdampak secara ekonomi. Bolehkah kita menyalurkan zakat kepada mereka tanpa melalui panitia zakat? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tetangga itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama kata Nabi SAW ada tetangga yang memiliki 1 hak. Yang kedua adalah tetangga yang memiliki 2 hak. Dan yang ketiga adalah tetangga yang memiliki 3 hak. Tetangga yang memiliki 1 hak adalah tetangga yang kafir. Dia hanya memiliki hak yaitu sebagai tetangga. Tetangga yang memiliki 2 hak adalah tetangga yang muslim. Dia memiliki 2 hak. Yang pertama hak sebagai tetangga, yang kedua hak sebagai muslim. Dan tetangga yang memiliki 3 hak itu adalah kerabat yang menjadi tetangga kita. Jadi kalau kita ada saudara, ya, misalnya paman, bibi, encang, babe dan lain sebagainya yang bertetangga dengan kita dan dia kerabat, maka mereka punya 3 hak: hak kekerabatan, hak tetangga, dan hak sebagai muslim. Ya. Kalau kemudian Pak Catur melihat ada tetangga kita yang memang betul-betul terdampak ekonomi di saat pandemi seperti ini, kita menyalurkan zakat langsung kepada beliau, ya, karena kita tahu bagaimana kondisi real kebutuhan beliau, ya, dan dia sebagai tetangga dia punya hak untuk itu, ya. Jadi dengan demikian dia punya hak selaku muslim, selaku tetangga, apalagi secara asnaf ataupun di antara deretan penerima manfaat dia memang seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, maka dia boleh. Dan untuk pembayaran ataupun penyaluran zakat Pak Catur ini tidak mesti diikrarkan, ya. Jadi bisa kemudian diserahkan, Bapak Ibu ini mudah-mudahan bisa ya mengurangi dari apa yang Bapak Ibu sekarang ini alami dengan kondisi pandemi seperti ini, maka itu dibolehkan, ya. Ya, tapi kalau kalau memang kira-kira tidak bermasalah, kalau kemudian disampaikan tentang bahwa ini adalah zakat, itu juga tidak mengapa. Bapak Ibu ini sedikit saya titip uang zakat, ya, dan lain sebagainya. Jadi kembali bahwa boleh disampaikan kepada tetangga kita yang mereka terdampak secara ekonomi di tengah kondisi COVID-19 seperti ini. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Jadi dibolehkan ya, insya Allah Pak Catur. Demikian Pak Catur, mudah-mudahan bisa terjawab dan terpuaskan. Nanti kalau misalnya ada lagi yang lainnya bisa dikoneksikan lagi. Berikutnya menyambung pertanyaannya Bapak Catur tadi. Ini ada sambungannya nih dari Bapak Rasya Jabar. Bagaimana hukum zakat fitrah via ATM atau transfer, dan apakah ada adab atau syarat sahnya bila zakat via ATM tersebut? Syukron Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd, ya. Islam mengakomodir, ya, kemudahan-kemudahan yang berlangsung dalam kehidupan seorang manusia, ya. Ini pertanyaan menarik sekali dari Kang Rasya dari Jawa Barat, ya, di mana Islam mengakomodir kemudahan-kemudahan ini sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, ya. Dan apa yang tadi disampaikan, bagaimana kita menunaikan zakat dengan ATM dan transfer, ya, ini di antara salah satu solusi di tengah kondisi pandemi seperti ini, ya, di mana orang tidak mesti keluar rumah, ya, di mana orang tidak perlu untuk kemudian menemui secara langsung kepada amil zakat, ya, di mana kita diminta untuk menjaga kontak fisik sedapat mungkin, maka ini menjadi solusi, ya, yaitu menggunakan ATM ataupun menggunakan transfer, ya. Ada juga yang kemudian menggunakan QR dan lain sebagainya. Hanya biasanya dari lembaga-lembaga zakat yang memudahkan penunaian zakat melalui ATM dan transfer ini, biasanya pada saat kita akan membayarkan, ya, itu biasanya sudah dibuatkan apa yang menjadi adab dan syarat pada saat kita menunaikan. Contoh misalkan, ya, yang pertama adalah pada saat transfer biasanya akan diperjelas lagi bahwa ini apakah untuk zakat fitrah ataukah untuk yang lainnya, agar kemudian menjadi jelas ketika diterima oleh lembaga zakat tersebut. Misalkan kita ingin membayar zakat melalui Masjid Ar-Raqib, ya, maka kalau dengan cara transfer itu akan diminta untuk memperjelas ini zakat atau sedekah, atau sebagiannya zakat, sebagiannya sedekah, karena ini nanti akan tadi mempermudah pada saat pengalokasiannya, ya.
Yang keduanya juga adalah bahwa ketika kemudian kita ke nomor rekening yang sudah dimiliki oleh lembaga zakat, biasanya setelah kita kemudian send, itu biasanya akan muncul tampilan doa, karena itu yang di antara adab yang mesti dilakukan seorang amil pada saat menerima titipan pembayaran zakat dari orang, ya, dari muzaki, di mana kita disunahkan untuk mendoakan Allahumma ajarakumullahu fima a'tait wa barakalaka fima abqait. Ya Allah, jadikanlah harta yang dia salurkan, jadikanlah harta yang dia berikan ini bernilai pahala yang besar, dan jadikanlah harta yang masih dia simpan itu keberkahan bagi pemiliknya. Jadi kembali bahwa menunaikan zakat melalui ATM, melalui transfer atau QR sekarang dengan scan barcode dan lain sebagainya adalah sah secara syariah, dan itu mempermudahkan bagi kita untuk menunaikannya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Dan di antara adabnya tadi adalah bagaimana agar kita kemudian memperjelas uang yang kita transfer ini untuk apa, ya. Apakah zakat, apakah fidyah, apakah sedekah, agar kemudian lembaga yang menerima bisa menyalurkan sesuai dengan amanah tersebut. Dan di antara adabnya adalah tadi, bagi kemudian yang menerima, bagi rekening yang ada, itu hendaknya kemudian dibuatkan agar kemudian ada membacakan doa kepada muzaki. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih, Ya, demikian. Sudah bisa terjawab ya, insya Allah dengan ini. Lalu ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Ada pertanyaan yang sering mengusik hati saya nih, Ustadz. Mohon disampaikan untuk penghasilan yang kurang jelas kehalalannya nih, Ustadz, dan sudah terlanjur diterima. Bagaimana solusi sesuai dengan syariah sehingga rezeki kita menjadi berkah? Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kalau kita berbicara tentang masalah harta, ya, maka pada hakikatnya tidak ada harta yang zatnya haram. Para ulama mengatakan bahwa ketika kita berbicara dan mengatakan harta haram, maka sebenarnya bukan hartanya yang haram, tapi cara mendapatkannya yang haram. Karena tidak ada harta yang haram, semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah cara mendapatkannya. Apakah cara mendapatkannya dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian transaksi ataupun dagangnya adalah menggunakan akad-akad yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah jual belinya memperjualbelikan apa yang Allah haramkan kepada kita? Jadi kembali bahwa hartanya tidak ada yang haram, tapi caranya yang ini adalah apa yang diharamkan. Nah, selain dari apa yang diharamkan, tadi saya sedikit menyinggung bahwa kalau kita berbicara dari para ulama, harta haram itu ada cara mendapatkannya. Yang kedua dari akad-akadnya, ya. Yang ketiga dari apa yang diperjualbelikannya, ya. Ini di antara kemudian nanti runtutannya agak panjang. Dan kemudian tadi yang ditanyakan adalah bagaimana dengan hal-hal yang syubhat. Ya. Kalau memang kita ragu atau kita merasa bahwa ada sebagian harta kita yang syubhat, maka cara membersihkannya adalah dengan cara kita coba kira, taksir ataupun kita hitung berapa yang syubhat dan kemudian kita keluarkan. Ya. Ya, kita serahkan ke masjid atau kita salurkan misalkan ke tempat-tempat yang menerima, misalkan ke Masjid Ar-Raqib atau ke masjid Bapak Ibu semuanya di sana atau ke lembaga zakat, ya, agar kemudian harta kita betul-betul bersih dari apa yang kita ragu ataupun kita syubhat tersebut, ya. Dengan demikian maka harta kita tidak tercampur dengan hal-hal yang demikian. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Ini sudah dijawab bahwa menunaikan zakat sendiri harus memenuhi syarat, ya, yaitu kehalalan dari harta yang diterima. Mungkin jadi perhatian kita semua dalam menunaikan zakat dari yang sudah dipaparkan Ustadz Agus. Baik, ini ada izin dari Bapak Deputi, Bapak Dadang Kurnia, mohon izin live karena ada acara untuk ikut kelas berikutnya di tempat lain. Mau minta titip izin live. Baik, selanjutnya dari Pak Sahawi, selamat bergabung Pak Sahawi. Pak Sahawi, ya. Assalamualaikum. Nah,
Baik, dari Bapak Bimo Gunung, ada pertanyaan ini. Pertanyaan apa ya? Sebentar ya, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepengetahuan saya, banyak ASN yang sudah menunaikan zakat profesi melalui pemotongan penghasilan setiap bulan untuk kemudian diteruskan ke amil. Di sisi lain, dari penghasilan yang sudah dipotong zakat profesinya, para ASN tersebut memiliki harta dalam berbagai bentuk yang tentunya menurut saya menjadi objek zakat mal. Para ASN tersebut merasa tidak perlu bayar zakat lagi karena atas harta yang mereka peroleh tersebut sudah pernah dipotong zakat profesinya sejak beberapa tahun sebelumnya. Bagaimana nih pendapat Ustadz jika harta-harta tersebut merupakan objek zakat mal? Sejauh mana program IZI dan Basnas untuk menjaring potensi zakat yang luar biasa tersebut? Saya yakin insya Allah jika semua muslim di Indonesia penuhi kewajiban zakatnya, Indonesia akan terbebas dari kemiskinan dan kebodohan. Barakallah. Ini dalam hal ini untuk memaksimalkan Ustadz, bagaimana Ustadz? Ini apakah diwajibkan zakatnya lagi karena udah dipotong atau bagaimana nih Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ahlan wa sahlan buat Pak Sahawi atas kehadirannya. Ya. Baik, saya Afan Ustaz, lambat. Ya, nggak apa-apa, Anje. Ya. Saya izin jawab dulu Mas Bimo ini, ya, berkaitan dengan penghasilan yang ini ada dua istilah ya, ada PMA dari Peraturan Menteri Agama, kemudian juga dari MUI, ada yang mengatakan penghasilan, ada yang mengatakan pendapatan ya. Sehingga kemudian kalau dilihat dari materi fikih zakat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah IZI itu kita mengganti dengan namanya zakat pendapatan karena memang ini. Baik, kembali bahwa ketika kemudian kita sudah mengeluarkan zakat pendapatan kita, ya, jadi bukan lagi zakat profesi sekarang, lebih kepada zakat pendapatan, agar kemudian bisa diketahui bahwa yang disebut dengan definisi pendapatan atau penghasilan itu lebih umum. Baik, nah ketika kemudian harta kita sudah dikeluarkan zakat pendapatannya, lalu kemudian sudah kita gunakan, ya, dan ternyata masih tersisa, dan kemudian kita tabungkan, ya. Lalu kemudian bertambah dengan yang lainnya, ya. Misalkan dari kelebihan untung apa, ya. Kemudian juga alhamdulillah kita dapat warisan kita tambah. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, zakat itu kena kepada apa yang lebih daripada yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Ketika kemudian harta kita ini melebihi daripada nisab, ya, maka itu kena potensi zakat. Ya. Makanya rumus tentang zakat ini adalah, ya, semakin seorang muslim mengkreasikan ataupun menjalankan hartanya, maka potensi kena zakatnya itu semakin kecil. Sekali lagi saya katakan, ketika seorang muslim menjalankan hartanya, ya, artinya dijalankan, dibuat dagang, dibuat apa, maka potensi zakatnya itu semakin kecil. Contoh misalkan, ya, katakanlah Bapak Ibu punya uang 500 juta. Ya. 500 juta ini kalau kemudian ditabung, ya, dan nyampe haul, artinya nyampe 1 tahun, maka dia kena zakat. Zakatnya itu 2,5%. Ya. 500 juta dari 2,5% dari 500 juta itu berarti sekitar berapa? 2,5% dari 500 juta. Berarti sekitar 12,5 juta. Ya, 12,5 juta. Ya. Tapi kalau kemudian 500 juta ini Bapak Ibu belikan rumah, ya, katakanlah di Jakarta, rumah petak, rumah nggak terlalu besar, kemudian rumah ini disewakan, ini yang disebut dengan zakat hasil sewa, maka yang kena zakatnya itu hasil sewanya, dan bukan nilai daripada rumah tersebut. Katakan rumah tersebut, katakanlah dikontrakan seharga 20 juta, maka yang kena adalah dari 20 juta. 2,5% dari 20 juta itu hanya 10%-nya 2 juta, berarti hanya 500.000. Yeah. Jadi kita lihat antara 500.000 dengan 12,5 juta. Kenapa beda demikian? Karena harta yang Allah berikan kepada kita itu oleh kita dijalankan. Ketika dia mengendap dan melebihi daripada kebutuhan, potensi zakatnya semakin besar. Jadi kembali bahwa di sini saya ingin mengatakan bahwa kalaupun pendapatan kita sudah pernah dikeluarkan zakat pendapatannya, namun ketika dia sudah digunakan kebutuhan sehari-hari dan lebih, ditambah dengan hal-hal yang lain, maka di sini dia kena dengan yang namanya
zakat harta. Ya. Lalu apa yang kemudian dijalankan oleh Basnas, oleh Lembaga Amil Zakat Nasional berkaitan dengan hal ini? Yang pertama tentunya adalah edukasi. Ya. Edukasi. Ya. Edukasi ini sangat penting karena ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim." Ya. Ambillah dari harta kalian. Para ulama mengatakan termasuk di dalam kalimat khudz atau ambil ini adalah ajarkan, edukasi. Karena tidak semua orang kemudian mau langsung tahu-tahu kemudian diminta zakatnya. Jadi kita edukasi. Inilah yang dilakukan karenanya kalau IZI itu ada program, kalau nggak salah MIZI ya Pak Agus Minang, itu dengan menjadi mitra dari IZI ini, maka kita akan ada coaching dan akan ada kemudian pendampingan. Ya. Jadi bukan hanya kemudian bermitra bagaimana uang zakat yang terkumpul di store, tidak, tapi bagaimana di coaching, bagaimana menghimpunnya, begitu juga ada pelatihan fikih zakatnya, sehingga kemudian terjadi yang namanya edukasi. Dan kalau memang sudah teredukasi, subhanallah. Ini buat Mas Bimo dan juga yang hadir, jujur saya dulu lama di Timur Tengah. Dari 3 anak saya, ini agak cerita panjang nggak apa-apa ya, karena mumpung hari libur. Dari 3 anak saya, itu 2 itu lahir di Timur Tengah. Ya. Nah, anak yang pertama itu lahir, dua anak ini lahir di Timur Tengah dan itu di rumah sakit swasta. Jadi saya datang dengan istri ke rumah sakit tersebut, ketika melihat kan tampangnya bukan tampang orang Arab. Ya. Nah, terus langsung ditanya, kalian berdua ngapain di sini? Kami jawab, kita mahasiswa-mahasiswi. Ada nggak kartu kuliahnya? Kita tunjukkan kartu kuliah, langsung diambil, kemudian difotokopi, langsung di staples di formulir pendaftaran, dan kemudian ditulis majanan min zakatil mustashfa, gratis dikeluarkan dari zakatnya rumah sakit. Ya. Jadi masuk, assalamualaikum, pulang cuma jazakallah khairan, nggak keluar duit sama sekali. Ya. Itu lahirnya sesar. Ketika kemudian lahir, saya telepon ke bapak saya bilang, "Mbah, alhamdulillah cucunya yang di Timur Tengahnya udah lahir, alhamdulillah sesar." Anak mahal tuh Gus, anak mahal. Saya nggak kebayang kenapa disebut anak mahal. Ya. Anak yang kedua juga sesar. Kembali abah saya bilang, anak mahal. Baru kerasa ketika anak yang ketiga lahir di Jakarta. Sesar juga. Waduh, emang 2 digit ya. Jadi baru kerasa. Ya. Di sana mereka karena sudah teredukasi, mereka sudah paham bahwa ini rumah sakit swasta. Berarti punya saham dari orang. Ya. Berarti ada penghasilannya, berarti harus dikeluarkan zakatnya. Oh, ini pelajar, berarti dia fisabilillah. Jadi nggak perlu kemudian pakai surat, nggak mampu, udah langsung kita fotokopi kartu kuliah. Jadi itu edukasi luar biasa ya. Jadi yang dilakukan diantaranya oleh IZI adalah edukasi, dan ketika bermitra dengan IZI atau menjadi MIZI, mitra IZI, itu ada coaching dan kemudian juga ada ini agar kemudian semakin faham masyarakat tentang zakat dan kewajibannya. Demikian saya kira Pak Bimo, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Syukran. Tidur. Silakan Pak Agus. Ya, gimana? Baik, alhamdulillah. Terima kasih penjelasannya, Ustadz. Mudah-mudahan Pak Bimo bisa terbantu untuk menjelaskannya. Nanti kalau memang belum, nanti mungkin pada jadwal selanjutnya Ustadz Agus kantor mungkin bisa dilanjutkan. Mungkin kita akan menyapa ibu-ibunya nih. Ada Bu Susi, ada Bu Sali. Mau langsung online karena mungkin malam. Oke, baik. Ini ada privat nih dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Jika kita memperoleh harta warisan yang kurang produktif, misal tanah sawah yang kurang subur, bagaimana menghitung zakatnya berdasarkan hasil produksi sawah atau nilai tanahnya? Demikian Ustadz pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menarik ya. Bagaimana kalau kemudian kita mendapatkan warisan sawah ya, dan kemudian sawah ini kurang, katakanlah hasilnya kurang baik ya. Di sini kembali bahwa ya, kalau kemudian kita melihat tentang apa yang ditanyakan, berarti tanah tersebut adalah tanah persawahan ya. Dan untuk tanah persawahan ini yang kena adalah zakat panennya atau hasilnya. Jadi harga dari sawahnya itu nggak kena zakat. Jadi misalkan Bapak Ibu mendapatkan warisan sebidang tanah untuk persawahan, maka harga tanah persawahan ini nggak kena zakatnya. Yang kena adalah hasilnya, ya. Berapapun hasilnya tersebut, ya. Dan dijelaskan bahwa kalau untuk hasil sawah itu ada 2 jenis sawah, ada yang menggunakan irigasi dan ada jenis sawah tada hujan. Kalau memang sawah itu menggunakan irigasi dan artinya ada effort dari kita, maka keluar zakatnya itu adalah 5%. Ya. Tapi kalau kemudian sawah itu adalah sawah tada hujan, maka di sini zakatnya adalah 10%. Ya. Jadi kalaupun hasilnya tapi nggak begitu banyak Ustaz, berapapun itu, tapi sekali lagi bahwa kan ada nisabnya. Nisabnya itu adalah 653 kg beras. Jadi hasil panennya nyampe nggak 6,5 kuintal beras ini, bukan gabah. Berarti kalau gabah mungkin bisa sekitar 7 kuintal, karena ketika gabah ini dibuang kulitnya itu akan menyusut beratnya ya. Jadi dilihat kalau hasil dari sawah itu melebihi daripada 7 kuintal, maka dia kena zakat. Dan kemudian dilihat dari jenis sawahnya, apakah digarap, apakah ada kemudian irigasi. Kalau memang menggunakan irigasi, zakatnya hanya 5%. Kalau kemudian sawah itu adalah tada hujan, artinya kita hanya mengharapkan air hujan dari langit, maka besaran zakatnya adalah 10%. Jadi kembali bahwa nilai tanah persawahan itu tidak kena zakat, yang kena zakat adalah hasilnya. Dan hasilnya ini kalau memang di atas 653 kg beras, maka dikena zakat. Tapi kalau kemudian kurang dari itu, karena tadi mungkin dikatakan kurang produktif dan lain sebagainya, maka dia tidak terkena zakat. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi pertanyaan? Boleh ikut bertanya, Pak? Waalaikumsalam. Iya. Ya, bismillah. Saya Uswah, Pak, dari melanjutkan sedikit tadi yang disampaikan Ustadz. Pertanyaan kan tadi pertimbangannya hanya 2 ya, dari irigasi atau tada hujan gitu ya. Sementara kan kadang-kadang sekarangnya ada model yang kita punya, mungkin ada orang punya sawah tapi tidak dikerjakan sendiri gitu ya, tapi pakai tenaga petani dan sebagainya, sehingga ada biaya untuk tenaga kerjanya gitu. Nah itu bagaimana? Apa tetap seperti kaidah awal atau ada seperti apa? Barangkali mungkin itu aja yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uswatun Hasanah ya atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk kebutuhan-kebutuhan ya. Dan tadi disampaikan misalkan sekarang ada katakanlah dikaryakan orang lain, artinya tidak digarap oleh kita sendiri, tapi kemudian diminta pekerja untuk kemudian mempekerjakan hal itu ya. Baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang pertama adalah ya, apa konsep kita terhadap pekerja tersebut ya. Apakah konsepnya itu adalah mudharabah atau bagi hasil, ataukah konsepnya bagaimana? Kalau konsepnya adalah bagi hasil, maka termasuk dalam hal ini juga adalah bagaimana share tentang zakatnya. Jadi kalau misalkan Ibu punya sawah, katakanlah berapa tumbak ya, kan biasanya kalau hitungan di Jawa Barat itu dengan tumbak atau are misalkan. Nah, kemudian sistemnya karena misalkan kita di Jakarta atau kita di mana, udahlah kita minta kepada seseorang untuk ngegarap ya, dan kemudian nanti bagi hasil ya. Jadi misalkan demikian. Nah, pada saat kemudian panen, dan tadi saya katakan nisabnya artinya
batas minimum kena zakat itu adalah 653 kg beras, kalau ternyata hasil panennya lebih dari itu, ya, maka kemudian zakatnya dibagi dua, karena pembagiannya juga mudharabah. Ya. Tapi kalau kemudian ya, ternyata orang tersebut hanya bekerja, dan ibu bentuknya adalah bagaimana membayar upah kepada si pekerja, maka dengan demikian maka ya apa yang kita hasilkan itu ya dikurangi daripada kebutuhan pada saat itu saja. Jadi kebutuhan pada saat itu berapa, kemudian hasil panennya berapa, jadi hasil panen berapa ya dikurangi kebutuhan pada saat itu ya. Kemudian kalau memang di atas nisab maka itu kena. Jadi kembali bahwa selain melihat daripada irigasi atau tidak, maka varian yang lain adalah dikurangi kebutuhan saat itu. Ya. Jadi bukan kebutuhan hutang dia selama ini, tapi kebutuhan saat itu. Misalkan, oh dia harus membayar upah, bagaimana upah ngegiling padi misalnya, kan ada yang ketika panen. Atau upah ngarit, bagaimana motong. Ya. Atau jadi upah-upah pada saat kita panen, itu yang dihitung, dan kemudian kita kurangi. Kalau kemudian masih melebihi daripada nisab, maka itu kena zakatnya. Demikian kurang lebihnya, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Wayaki. Boleh tanya Bapak? JJ, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kami mewakili ibu-ibu ya. Biasanya kan ibu-ibu itu suka ngoleksi perhiasan emas. Nah, itu bagaimana untuk perhitungan zakatnya, yang mana perhiasan emas itu kita simpan bertahun-tahun, karena biasalah kan sayang kalau maksudnya biarpun nggak kita pakai tapi tetap kita simpan sebagai koleksi. Nah, itu pertanggungan jawabannya gimana untuk zakat perhiasan yang kita simpan dan jumlahnya ya tentunya bisa dikatakan harusnya penghitungannya itu bagaimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih dari Bu Susi ya, bagus sekali pertanyaannya berkaitan tentang perhiasan ya. Dijelaskan bahwa ya perhiasan yang digunakan atau dipakai oleh seorang wanita maka dia tidak dikenakan zakatnya. Lalu bagaimana kalau perhiasan tersebut tidak hari-hari digunakan? Misalkan dia punya satu setel, ada gelangnya, ada kalungnya, ada cincinnya, ada giwangnya, ya. Yang digunakan itu kalau pas lagi misalkan resepsi atau acara kantor, ya, dan lain sebagainya. Jadi digunakan nggak selamanya gitu. Yang hari-hari sih ya mungkin hanya cincin nikah, ya, kalung juga gimana gitu. Tapi ada perhiasan-perhiasan yang disimpan. Di sini para ulama mengatakan bahwa, ya, coba pastikan. Ya, berapa yang wajar seorang wanita di daerah kita menggunakan perhiasan? Karena akan berbeda-beda. Misalkan Bu Susi di Jakarta, ya, maka yang wajar, ya, wanita itu kalau menggunakan perhiasan berapa gram kira-kira? Katakanlah seluruhnya, katakanlah 50 gram, misalnya cincin, ya, 5 gram, kalung berapa, anting berapa, gelang berapa, ya, katakanlah total 50 gram. Maka Ibu Susi dan ibu-ibu yang lainnya melihat ya, simpanan perhiasannya ada berapa gram. Kalau ternyata perhiasannya itu ada 200 gram misalnya, ya, maka dikurangi 50 gram, yang tadi saya katakan itu adalah ukuran yang wajar kalau perempuan menggunakan perhiasan. Nah, sisanya berarti 150 gram itu adalah yang tidak digunakan atau simpanan. Nah, yang kena zakat itu adalah yang sisanya, yaitu 150 gram kali 2,5%. Gitu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa coba dilihat, dipastikan di daerah Bu Susi ini wanita yang biasanya kalau pakai emas itu berapa gram, ya. Saya menghitung biasanya ya sekitar 50 gram lah yang biasa.
Nah, kalau kemudian Bu Susi atau ibu-ibu yang lain punya simpanan emas dan tadi misalkan punya cuma 100 gram. Oh, 100 gram ini tadi kata Pak Ustadz yang wajar digunakan oleh perempuan 50 gram. Berarti 100 dikurangi 50 berarti 50 gram. Nah, ini belum kena, belum wajib zakat. Kenapa? Karena minimal daripada nisabnya itu adalah 85 gram emas. Ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu punya perhiasan di atas 135 gram dan yang wajar dipakai itu 50, itu berarti sudah kena daripada zakatnya. Ya. Jadi demikian ya, walaupun perhiasan dipakainya sekali-sekali. Lanjut Pak Ustaz. Ya, terus silakan, Bu. Perhitungannya itu dihitung dari gramnya atau nilai jual emas itu? Baik. Jadi yang pertama itu dihitung dari gramnya dulu. Misalkan tadi ya, katakanlah Bu Susi punya 150 gram ya, biar gampangnya. Nah, ternyata tadi kata saya tadi bahwa yang biasa digunakan oleh perempuan untuk perhiasan 50 gram, berarti 150 dikurangi 50 berarti 100 gram. Nah, 100 gram ini besaran zakatnya 2,5%. Berarti 2,5% dari 100 ini adalah 2,5 gram. Nah, baru kemudian dilihat harga emas hari ini berapa. Katakanlah harga emas hari ini sebesar misalkan 500.000, maka 2,5 gram kali 500.000 berarti 1.250.000. Demikian, wallah. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama, Bu. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Bu Susi, jawaban dari Ustadz. Semoga bisa terjawab dari apa yang ditanyakan. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Baik, karena berhubung sudah jam 11, tadi meneruskan tadi ada soal mengenai bagaimana pengelolaan zakat di caranya bermitra dengan IZI itu sendiri. Kami cukup bisa memudahkan. Perbedaannya memang setelah kami spin off dari PKPU, kami menjadi adanya Lasnas IZI itu sendiri, kami memang ada kewajiban mengedukasi masyarakat mengenai hal penunaian ZIS itu sendiri, di mana konsepnya itu memang memudahkan bagi aktivis di dunia zakat untuk tidak merasa kesulitan dalam menyalurkan, apalagi merasa bersalah dalam mengelola dana JIS itu sendiri, seperti itu. Oleh karenanya mungkin bagi teman-teman atau rekan-rekan dari jamaah BPKP yang mungkin di luar sana memiliki organisasi atau komunitas yang memang berkaitan dengan pengumpulan dana JIS, monggo silahkan nanti bisa berkonsultasi kepada kami Inisiatif Zakat Indonesia untuk bersinergi bagaimana caranya kita membuat sistem pengelolaan JIS itu sendiri yang baik dan benar. Untuk konsepnya sendiri yang mudahnya itu mungkin seperti ini. Ya, jadi kita punya konsep memang dalam hal ini memudahkan beberapa organisasi, komunitas atau DKM untuk layanan mengenai edukasi serta dalam hal sistem menghimpun JIS itu sendiri di bulan Ramadan khususnya, yang memang pada saat ini beberapa dari rekan-rekan Amil itu merasa kesulitan dalam beraktivitas untuk menerima bahkan menyalurkan zakat yang diterima, seperti itu. Oleh karenanya ini dapat bisa mempermudah bagi rekan-rekan yang memang berkecimpung di bidang zakat untuk tidak merasa bersalah dalam mengumpulkan JIS-nya itu sendiri. Silakan nanti keunggulan-keunggulan itu di situ juga dapat bisa dilihat mengenai bagaimana caranya nanti edukasi ke masyarakat di tengah pandemi ini, terus bagaimana kita membuat channel payment-nya, terus bagaimana kita memaksimalkan program-program yang sudah berjalan di wilayah masing-masing, lalu bagaimana caranya menyalurkan donasi yang didapat, seperti itu. Mungkin itu sekitaran dari cara kerjanya. Mungkin nanti di sini juga ada Masjid DKM, pengurus DKM Ar-Raqib,
di sini juga penyelenggara pengumpulan dan penyaluran dana JIS di sini juga sangat strategis dalam membuat khasanah perzakatan di karyawan BPKP ini bisa hidup seperti itu. Baik, sudah semua. Kalau tidak ada jawaban pertanyaan lagi di penghujung acara, sekarang sudah jam 11. Mungkin untuk menambah keberkahannya, mari kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Agus Setiawan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita beristighfar. Mungkin ada kata-kata kita yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa takhashu'ana ya arhamar rahimin. Allahumma tammim taqsirana. Allahumma arzuqna lailatul qadr. Allahumma arzuqna lailatul qadr. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar wa minal maqbulina ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'anna al-waba wal bala wal ghala waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terakhir sudah kajian untuk tema di kali ini bersama rekan-rekan BPKP dan juga bersama Ustadz Agus. Mudah-mudahan waktu yang disediakan oleh Ustadz dan juga rekan-rekan sampai penghujung akhir ini menjadi keberkahan di Ramadan ini dan menjadi penyempurna bagi puasanya di Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul majlis. Izin pamit Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya dalam pembawakan acara ini. Mudah-mudahan dimaafkan. Amin. Baik, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.